Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usiri nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan Jumat kali ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan salah satu bagian dari wujud keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni kita hadir di tempat yang mulia ini, langsung di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang penuh berkah ini, yakni melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat Jumat secara berjamaah. Semoga amal kita pada kesempatan Jumat kali ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad, serta seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat-sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang masih tetap istiqomah dengan keislamannya. Jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan Jumat kali ini khotib tidak lupa untuk mengingatkan diri ini dan kepada seluruh jamaah sekalian, marilah kita terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya iman dan sebenar-benarnya takwa, karena hanya iman dan takwalah bekal terbaik kita suatu saat nanti ketika kita dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya marilah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita diistiqomahkan dengan iman dan Islam ini hingga akhir hayat kita. Jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa telah beberapa hari kita melewati bulan Ramadan, bulan yang sangat luar biasa, dan saat ini adalah Jumat pertama kita setelah Ramadan itu berakhir. Tidak ada lagi keistimewaan sebagaimana Ramadan yang kita dapatkan sebelumnya. Pahala akan dikembalikan sebagaimana biasa, tidak seperti puasa Ramadan kemarin dilipat gandakan. Karena itu sejatinya Ramadan kemarin seharusnya memberikan banyak hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Salah satu hikmah terbesar dari Ramadan itu adalah, atau buah dari Ramadan itu adalah menjadikan kita sebagai orang-orang yang makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah yang diharapkan oleh Allah dari orang-orang yang berpuasa. Sebagaimana Allah tegaskan kepada kita semua bahwa ujung dari orang yang berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun, yakni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah takwanya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madrasah Ramadan itu juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita itu berubah menjadi orang yang lebih baik pasca Ramadan itu.
Karena itu pula lah yang juga diharapkan dari Ramadan itu, jemaah sekalian. Kita setelah keluar dari madrasah Ramadan itu, kita bisa menjadi lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita bisa belajar, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dari dua hewan binatang yang itu juga melakukan aktivitas puasa untuk bisa mempertahankan hidupnya. Hewan apa itu, jemaah sekalian? Hewan itu adalah ular dan ulat. Dua hewan ini, jemaah sekalian, itu berpuasa untuk bisa mempertahankan hidupnya, bahkan untuk menjadikan hidupnya lebih baik. Tapi ada pelajaran penting dari puasa dua hewan ini, jemaah sekalian, yang diajarkan kepada kita, dan itu relevan sekali dengan hasil output dari orang-orang yang berpuasa itu. Apa itu, jemaah sekalian? Ular itu, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dia untuk bisa bertahan hidup itu harus berpuasa beberapa pekan. Ketika dia selesai berpuasa, maka yang terjadi pada dirinya adalah dia harus berganti kulit. Tetapi ada yang aneh dari puasa ular itu, jemaah sekalian. Pergantian pada dirinya ketika dia berpuasa itu hanya berganti kulitnya, tetapi nama, sifat, makanan, dan karakternya itu masih sama. Namanya masih sama ular, karakter dan sifatnya masih sama, dan semua makanan yang dia makan sebelum dia berpuasa dan setelah dia berpuasa, atau cara dia mendapatkan makanan untuk bisa bertahan hidup sebelum dia berpuasa dan setelah dia berpuasa, itu masih sama. Tidak ada perubahan apa-apa yang terjadi pada ular kecuali pergantian kulitnya, sehingga dia diambil atau dilihat lebih baik atau lebih berubah lagi dari sebelumnya. Tapi ada yang istimewa dengan ulat, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ulat itu adalah sebelum dia berpuasa itu dikenal sebagai binatang yang sangat rakus. Sangat rakus. Memakan semua dedaunan yang bisa dia jangkau. Ketika dia sudah puas dengan makanannya, jemaah sekalian, ulat itu berhenti makan dan dia berpuasa untuk beberapa hari ke depan. Tetapi ada yang luar biasa dari puasa ulat itu, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Apa itu? Ketika ulat itu berpuasa setelah beberapa hari, yang terjadi setelah dia berpuasa adalah namanya berubah, makanannya berubah, sifat dan karakternya berubah. Hampir semua yang ada terjadi pada dirinya itu berubah. Namanya yang awalnya ketika dia belum berpuasa, setelah dia berpuasa dari ulat menjadi kupu-kupu. Makanannya yang sebelum dia berpuasa itu adalah daun dan sangat rakus dengan makanannya. Ketika setelah dia berpuasa, dia berubah menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat dengan serbuk yang bisa dia tumbuhkan tanaman itu menjadi lebih baik. Hikmah apa yang bisa kita ambil dari dua pelajaran hewan ini, jemaah sekalian? Kesimpulannya adalah bahwa puasa Ramadan itu seharusnya menghijrahkan kita menjadi lebih baik, atau dalam bahasa Al-Quran itu lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sebelum Ramadan mungkin kita jarang ke masjid, setelah Ramadan itu kita lebih giat untuk datang ke masjid. Mengapa? Karena di sebulan penuh itu kita ditempa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi hamba-hamba yang sepatutnya untuk tunduk setunduk-tunduknya kepada seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Ramadan kita tidak pernah membaca Al-Quran. Ketika setelah Ramadan kita harus rajin, bahkan mengistiqomahkan kita dengan membaca Al-Quran itu. Ketika sebelum Ramadan, sikap kita kepada istri dan anak-anak kita itu tidak mencirikan sikap sebagai seorang orang tua dan ayah yang terbaik buat mereka. Maka setelah Ramadan itu berubah menjadi lebih baik kita kepada istri kita dan kepada anak-anak kita. Ketika sebelum Ramadan kita jarang bersedekah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setelah Ramadan kita lebih rajin untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sebelum Ramadan kita itu jarang
untuk bangun malam, untuk beribadah dengan ibadah kita, sholat malam kita, maka setelah Ramadan seharusnya kita diajarkan untuk bisa bangkit di tengah malamnya untuk sholat tahajud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semua itu tidak mampu kita wujudkan dalam 11 bulan ke depan jamaah sekalian, maka para ulama menyebut puasa kita gagal. Karena salah satu keberhasilan dari puasa itu adalah menjadikan kita itu dua hal. Yang pertama jamaah sekalian, sebelum saya tutup ceramah saya, khutbah saya pada kesempatan kali ini, karakter yang pertama yang diajarkan oleh para ulama kita tentang keberhasilan orang yang berpuasa itu, bahkan yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, itu adalah yang pertama, dia istiqomah untuk tetap melanjutkan ibadah-ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di luar dari bulan Ramadan. Maka mari kita cek jamaah sekalian, apakah kita telah istiqomah? Apakah beberapa hari setelah Ramadan kita ini kita tinggalkan, kita masih tetap istiqomah datang ke masjid, kita masih tetap istiqomah baca Quran meskipun selembar dalam sehari, yang mungkin di bulan Ramadan kita bisa sehari sejuz. Apakah kita juga masih tetap istiqomah dengan amal-amal kita yang lain sebagaimana yang kita lakukan di bulan Ramadan sebelumnya? Itulah salah satu karakter atau tolak ukur dari keberhasilan orang yang berpuasa, yang mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Ramadan itu, yakni dia istiqomah dalam menjalankan seluruh perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dia mengerjakannya di bulan Ramadan itu. Mengapa kita harus istiqomah jemaah sekalian? Karena Rasulullah SAW itu menyampaikan kabar gembira kepada kita bahwa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amalannya itu adalah amalan yang berkesinambungan, konsisten dia, meskipun amalan itu kecil, tapi jika dia melakukannya dengan berkesinambungan, istiqomah, maka itulah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengapa kita harus istiqomah? Yang kedua jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Hijr ayat 99, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini jemaah sekalian, beribadahlah kalian, taatlah kalian kepadaku hingga nanti datang sesuatu yang al-yakin. Apa itu al-yakin jemaah sekalian? Hari kematian. Maka ciri orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah dia akan terus beribadah kepada Allah hingga ajal dia menjemput. Itulah bukti bahwa dia berhasil dari puasanya itu, yakni dia tetap istiqomah untuk melaksanakan seluruh amal-amal yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan seluruh apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua jamaah sekalian, bukti keberhasilan orang yang berpuasa itu adalah dia semakin berpasrah diri. Dia tidak memilih-milih seluruh apapun yang diajarkan dalam Islam itu. Dia menganggap itu adalah sesuatu yang baik bagi dirinya dan wajib bagi dia kerjakan jika itu mengandung perintah, sebagai wujud pembuktian ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang diperintahkan oleh Allah dia kerjakan, dan apapun yang dilarang oleh Allah dia kerjakan. Itulah wujud keimanan seorang muslim. Wujud keimanan seorang muslim itu adalah hanya dia menunjukkan pada dua sikap ketika dia diperintahkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni sikap sami'na wa ata'na terhadap seluruh perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud ketakwaan dia. Ketika dia diperintahkan untuk puasa, dia kerjakan. Kita kerjakan jemaah sekalian. Sikap kita terhadap perintah Allah ketika kita diperintahkan puasa, kita kerjakan. Sikap kita terhadap perintah Allah ketika Allah perintahkan kita sholat, kita kerjakan. Sikap kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan harta kita di jalan Allah, kita kerjakan. Tapi pertanyaannya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana sikap kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengharamkan kita untuk mengambil riba? Bagaimana dengan sikap kita kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni orang yang dibunuh itu juga harus dijatuhi hukum syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kisos?
Bagaimana dengan sikap kita kepada Al-Quran, yang dimana di situ diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk berhukum hanya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa apapun yang diperintahkan oleh Allah dari Al-Quran dan Sunnah itu adalah pasti baik bagi kita. Bagaimana sikap kita ketika kita bandingkan dengan sikap kita terhadap perintah Allah untuk berpuasa, kita bisa kerjakan sekaligus. Ketika kita diperintahkan untuk salat, kita sami'na wa ata'na. Tapi bagaimana sikap kita dengan perkara-perkara yang lain yang diperintahkan oleh Allah tersebut? Bukankah Allah telah mengingatkan kepada kita, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa ta'furuna bi ba'di? Apakah kalian mengimani sebagian isi Al-Quran dan meninggalkan sebagiannya? Bagaimana bisa kita beriman seperti itu, jemaah sekalian? Padahal Allah menginginkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Apa itu langkah-langkah syaitan, jemaah sekalian? Kita hanya mau takwa dan taat kepada Allah, sami'na wa ata'na, terhadap perkara-perkara yang enakan bagi diri kita, kedudukan kita, jabatan kita. Tetapi ketika perintah dan larangan Allah itu mengancam kedudukan, jabatan, harta kita, maka kita meninggalkan, menyampingkan, bukan lagi sami'na wa ata'na, tapi sami'na wa fikir-fikir dahulu. Saya dengar itu perintah dan larangan Allah, tapi saya pikir-pikir dulu seluruh perintah dan larangan Allah. Karena itu jemaah sekalian, marilah kita tetap istiqomah di bulan Ramadan ini, di bulan ini, pasca setelah Ramadan ini, untuk tetap melakukan seluruh yang diperintahkan oleh Allah dan seluruh yang dilarang oleh Allah dengan sebenar-benarnya sabar. Bekal menjalankan seluruh perintah dan larangan Allah itu adalah sabar. Dan sabar itu diganjar dengan pahala yang tidak pernah akan kita dapatkan selama hidup kita. Semoga Allah istiqomahkan kita hingga Allah memanggil kita semua di jalan takwa yang sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa qulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala alihi sayidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwi alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.